Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini ingin mempresentasikan mengenai knowledge management di perusahaan Harley Davidson Motorcycle Company. Kelompok kami terdiri dari saya Lindawati, rekan saya Ibu Andin, dan juga Pak Theodorus Calvin. Sebelum kita memulai, mari kita mengetahui dulu apa sih knowledge management itu. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Knowledge management merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui cara memperoleh keuntungan yang efektif dari aktivitas perusahaan. Laporan ini menggunakan analisis organizational learning knowledge management untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan Harley Davidson. Gambaran umum Harley Davidson Company. Pada tahun 1903, dari sebuah gudang kecil di Milwaukee, Wisconsin, USA, terdapat 4 pemuda yang memiliki inovasi yang tumbuh dan menyebar yang pada akhirnya hasil inovasinya dikenal oleh seluruh geografi dan generasi. Inovasi dan imajinasi mereka untuk memodifikasi sepeda ontel menjadi sepeda yang mempunyai mesin penggerak. Revolusi transportasi dan gaya hidup ini menjadikan Harley Davidson menjadi merek sepeda motor yang paling diinginkan di dunia. Saat ini, Harley Davidson terus mendefinisikan budaya dan gaya hidup sepeda motor, membangkitkan emosi yang menggugah jiwa yang tercermin dalam setiap produk dan pengalaman yang diberikan. Harley Davidson Motor Company merancang, memproduksi, dan menjual sepeda motor touring kelas berat, menawarkan suku cadang sepeda motor, aksesori, barang dagangan umum, dan layanan yang terkait lainnya. Segmen jasa keuangan Harley Davidson menyediakan pembiayaan grosir dan eceran, program yang terkait dengan asuransi, pinjaman konsumen retail kepada dealer Harley Davidson, dan pelanggan retail mereka. Visi dan misi Harley Davidson. Visi Harley Davidson adalah membangun legenda dan industri sepeda motor yang terkemuka melalui inovasi, evolusi, dan emosi jiwa. Misi dari perusahaan Harley Davidson adalah lebih dari sekedar membangun mesin. Harley Davidson berdiri untuk mengejar petualangan yang tak lekang oleh waktu, kebebasan untuk jiwa bagi setiap orang yang mengendarainya. Penerapan knowledge management strategi di perusahaan Harley Davidson. Knowledge management strategi yang digunakan oleh Harley Davidson mengikuti teori dari Peter Senge, yaitu 5 principles concern yang menyangkut personal mastery, mental models, team learning, shared vision, dan system thinking yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah personal mastery. Pada tahap ini, kreativitas dan pengetahuan diciptakan. Pengetahuan yang diberikan kepada semua orang yang pada akhirnya memberikan kesempatan brand ini untuk berkembang dan perbaikan berkelanjutan, serta inovasi profesional yang dilakukan secara terus-menerus. Aktualnya pada Harley Davidson memiliki komitmen pada setiap anggotanya untuk menjadikan Harley sebagai merek sepeda motor yang paling diinginkan di dunia. Dan sekarang orang perlu tahu bahwa Harley Davidson terus belajar dan developing produknya agar menjadi lebih baik. Yang kedua adalah mental models. Adanya penanaman persepsi, pikiran, representasi, gambar, mentalitas, asumsi, dan teori yang diadopsi oleh orang-orang yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang diri mereka sendiri, realitas di sekitar mereka, dan cara berpikir serta bertindak mereka. Persepsi pada Harley Davidson memiliki kualitas yang baik sebagai sepeda motor kelas berat dan besar yang membawa rasa bangga bagi yang memilikinya. Harley Davidson memberikan Anda pengalaman yang terbaik di jalan. Berikutnya yang ketiga adalah team learning. Anggota organisasi melakukan knowledge sharing melalui dialog, pertukaran pandangan,
dan pengetahuan bersama-sama untuk membangun pengetahuan baru, menciptakan model dan gambaran umum. Aktualnya pada Harley Davidson menggunakan HOG, Harley Owner Group, sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan perusahaannya tidak hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai gaya hidup. Harley Davidson bersama dengan supplier juga berinovasi membuat produk mereka untuk menjadi lebih kreatif dan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah shared vision. Keinginan untuk mencapai visi dan impian, serta kemajuan dan pencapaian tujuan pribadi maupun organisasi harus yang diungkapkan. Publik didorong untuk lebih kreatif guna menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Aktualnya pada Harley Davidson melalui situs website dengan jelas Harley Davidson menyatakan visi, misi, serta ambisi mereka. Kemudian yang terakhir, kelima adalah system thinking. Ini adalah prinsip yang mewujudkan prinsip-prinsip lain dalam satu tubuh teori praktik yang koheren. Selain itu, ini adalah prinsip dasar di mana orang tidak hanya fokus pada bagian atau peristiwa individu, tetapi memiliki pandangan keseluruhan tentang totalitas. Aktualnya pada Harley Davidson, Harley berpikir dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai visi dan misi mereka dengan membangun rencana strategis yang bernama Hardwire. Proses pematangan rencana Harley Davidson menargetkan pertumbuhan yang menguntungkan jangka panjang dengan membuka potensi penuh pengembangan Hardwire. Memprioritaskan keuntungan melalui kepemimpinan baru dan meningkatkan merek kualitas dari Harley Davidson dengan penawaran produk insentif dan kemampuan digital yang terbaru dan terkemuka. Hardwire akan mendukung keinginan Harley Davidson untuk mencapai semua cita-citanya itu. Oke, part berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Andin. Baik, ini masih di penerapan knowledge management strategi Harley Davidson. Untuk opininya dari kelompok kami, Harley Davidson telah mengambil langkah yang beragam dalam mengadopsi strategi organisasi learning. Mereka menyadari bahwa mereka perlu beralih dari model manajemen inovasi linear berbasis proyek dan menuju model yang lebih berpusat pada pelanggan, gesit, dan berkelanjutan. Nah, strategi organization learning Harley mencakup seluruh rantai nilai dan berfokus pada pengintegrasian informasi konsumen di seluruh lingkup perusahaan. Meskipun pendekatan ini hanya langkah pertama menuju pembentukan sistem organization learning yang diformalkan, pendekatan ini akan membantu Harley menjadi lebih berfokus pada pelanggan dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Nah, tantangan yang dihadapi Harley tersebut mengalami tantangan kesulitan dalam mengelola inovasinya. Harley Davidson mengalami pertumbuhan yang terkesan lambat selama 4 tahun terakhir dengan kurangnya produk baru, teknologi, dan pemasaran yang kurang maksimal dalam bisnisnya. Nah, serta meningkatnya persaingan dari motor pabrikan Jepang, Honda, dan Suzuki yang terdapat pada pasar Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke knowledge management system. Di dalam knowledge management system ini terdapat empat faktor ya, ada knowledge discovery, knowledge capture, knowledge sharing, dan knowledge application. Kita bahas satu-satu, mulai dari knowledge discovery. Knowledge discovery adalah proses knowledge improvement yang mengubah data menjadi informasi yang kemudian menjadi pengetahuan baru. Nah, dalam Harley Davidson, Harley dapat terus-menerus melakukan research driving untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada knowledge capture system. Knowledge capture system ini mendukung proses mengambil tacit knowledge dan explicit knowledge yang berada di dalam suatu entitas organisasi. Teknologi juga dapat mendukung knowledge capture system dalam memfasilitasi eksternalisasi dan internalisasi. Harley Davidson dapat ke depannya terus mengumpulkan data research untuk mengetahui fungsi tujuan dan pasar dalam melakukan pemetaan konsep untuk pertumbuhan produk baru seperti sepeda motor listrik. Yang ketiga ada knowledge sharing system. Knowledge sharing system ini mendukung proses di mana pengetahuan eksplisit atau implisit dikomunikasikan kepada individu lain. Kelompok diskusi atau grup obrolan memfasilitasi berbagai pengetahuan dengan memungkinkan individu untuk menjelaskan pengetahuan mereka kepada anggota kelompok lainnya. Harley Davidson memiliki platform berbagi untuk mengembangkan hubungan perusahaan dengan karyawan, driver, dan non-driver untuk berbagi pengalaman mereka.
Yang keempat ada knowledge application system. Knowledge application system ini mendukung proses di mana beberapa individu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain tanpa benar-benar memperoleh atau mempelajari pengetahuan tersebut. Mekanisme dan teknologi mendukung sistem aplikasi pengetahuan dengan memfasilitasi forum diskusi dan informasi. Harley Davidson menggunakan aplikasi Harley Davidson untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua HOG atau Harley Owners Group di dunia. Saran dari kelompok kami, Harley Davidson harus lebih berkonsentrasi pada manajemen inovasi knowledge sharing dan development produk. Mereka membutuhkan struktur organisasi yang disiplin di seluruh operasi internasional dan operasi domestik untuk secara konsisten menghasilkan produk baru dan bersaing dengan pesaing lain di pasar sepeda motor. Nah, ini akan membantu mereka bersaing di pasar khusus dan memperluas merek mereka secara internasional. Dalam jangka menengah, struktur organisasi harus diubah untuk mengakomodasi tuntutan globalisasi. Nah, Harley Davidson ini harus terlebih dahulu membangun strategi global sebelum memutuskan di negara mana ia dapat beroperasi. Mereka harus memikirkan pasar mana yang terbaik untuk mereka dan di mana prospek pertumbuhan ada. Apalagi di zaman digital sekarang, dunia metaverse yang semakin hits, Harley bisa saja membangun toko di dunia digital decentralized atau sandbox untuk menjual produknya dan bertransaksi dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, ETH, dan sebagainya. Sudah banyak brand ternama sudah membeli tanah di dunia metaverse dan menjual produknya di sana. Inilah dunia masa depan di mana kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak mudah tereliminasi dan menjadi loser dalam dunia bisnis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Pak Calvin. Silakan. Oke, terima kasih Bu Andin. Nah, untuk selanjutnya ada ketika kita berbicara mengenai knowledge management, kita juga perlu melihat 3 prinsip dasar teknologi yang dalam membentuk sebuah infrastruktur yang dibutuhkan. Yang pertama itu memang adalah the infrastructure needed to organize to content. Nah, di pertama ini infrastruktur teknologi dalam sebuah knowledge management dibutuhkan untuk mengatur konten karena nantinya itu tidak hanya mengenai bahan baku produk, tapi juga tentang bagaimana teknologinya, bagaimana tentang pertumbuhan apa yang ada, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwa ada perkembangan dari teknologi dari masuknya pesaing-pesaing motor dari Jepang membuat Harley juga harus bisa berpikir bagaimana mereka memformulasikan kembali knowledge management tersebut. Nah, lalu yang kedua itu tentang adalah the technology infrastructure needed to search information once organized. Nah, yang kedua ini infrastruktur ini sebenarnya dalam teknologi yang dibutuhkan itu untuk dibutuhkan sebuah tempat untuk mencari informasi. Nah, dalam hal ini Harley Davidson sebenarnya sebagai perusahaan yang sering melakukan survei, dia juga bisa kembali memperluas jangkauan konsumennya. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ada penggunaan aplikasi yang bisa menjangkau lebih banyak pengguna, di situ juga bisa dimanfaatkan kembali bagaimana nantinya pasar yang dahulunya memang menyangsar kepada baby boomer, bisa juga kepada orang-orang yang baru. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya juga Bu Anin bagaimana Harley Davidson bisa nantinya bisa membuka lapak dalam tanda kutipnya dalam metaverse, dan juga nantinya di Harley Davidson ini dia juga bisa membuat sebuah produk yang akhirnya mungkin kalau sekarang menganggap motor sebagai lifestyle, tapi juga bisa membuat yang compact yang untuk commute daily. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang the technology infrastructure needed to look at appropriate expertise. Ketika sebuah knowledge management sudah dimiliki, sudah ada bahannya, tempat mengaturnya, informasi sudah ada, lalu dibutuhkan tempat atau keahlian untuk mengolahnya. Dan dalam hal ini, Harley Davidson sebenarnya setelah berhasil menemukan kebutuhan konsumen, dia akhirnya harus bisa bagaimana mengelolanya sehingga tidak hanya sampai kepada sebuah tacit knowledge yang hanya diperbincangkan pada tataran, oh ya memang ini harus dilakukan, tapi pada tataran yang benar-benar bisa mengembadi
dalam sebuah perusahaan. Dan nantinya harapannya juga ada keberanian ketika nanti memang dalam sebuah evaluasi terjadi sebuah perombakan itu bisa terjadi. Dan dalam melihat pillars of knowledge management system ini, kelompok menggunakan knowledge management cycle. Ya, boleh tolong selanjutnya, Bu? Nah, ini yang dibagi menjadi 4, yaitu build knowledge itu merupakan tahap awal dari pengalaman dan class training segala macamnya, lalu hold knowledge, full knowledge, dan terakhir adalah use knowledge. Nah, dan akhirnya ketika kita berbicara mengenai knowledge management tools and techniques ini merupakan bagian penting juga karena Harley Davidson menerapkan beberapa, karena nantinya penting juga untuk memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama tentang knowledge retention tools, dan ada juga knowledge mapping. Kalau knowledge retention tools itu tentang metode yang digunakan dalam mengelola pengetahuan dalam sebuah perusahaan. Nanti juga ada knowledge mapping, bagaimana segala sesuatu knowledge yang sudah ada dikelola dengan baik. Lalu ada juga communities of practice, bagaimana mengimplementasikannya sebuah manajemen knowledge itu. Lalu yang keempat brainstorming, dan akhirnya di brainstorming itu akan terus menjadi sebuah jangka panjang, sebuah ide-ide yang nanti bisa mengembadit di dalamnya. Nah, dan next, Bu. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan knowledge management penelitian di Harley Davidson di atas, dapat disimpulkan bahwa knowledge management merupakan komponen penting yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola knowledge atau experience dalam bentuk tacit maupun explicit knowledge. Sebab pengetahuan sangat penting nilainya bagi sebuah perusahaan, sehingga sangat perlu dikelola dengan baik. Seringkali perusahaan tidak menerapkan manajemen pengetahuan dengan baik dan tepat sasaran. Namun setelah melakukan analisa di atas, kita dapat menilai bahwa knowledge management Harley Davidson cukup berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya peningkatan dalam pengembangan dan inovasi dalam meningkatkan value perusahaannya. Dan dalam bentuk infrastruktur, Harley Davidson Motor Company juga telah membentuk 3 pilar manajemen, yaitu corporate intranet, enterprise search, and expert communities. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyebaran pengetahuan atau ilmu yang akan lebih mudah diakses pada semua orang. Dan perusahaan harus lebih sadar akan penerapan pengetahuan yang lebih baik dan seimbang untuk membangun keberhasilan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena fasilitas yang baik juga sangat dibutuhkan dalam implementasi knowledge management ini. Seperti yang dilihat di atas bahwa penerapan knowledge management system ini dalam perusahaan Harley juga telah didukung oleh platform dan fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sehingga setiap elemen dalam perusahaan bisa merasakan kemajuan kinerja dan wawasannya. Dan hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas Harley di masa depan. Oke, demikianlah presentasi dari kami. Saya dan juga rekan-rekan yang bertugas, ada Bu Lindawati, ada Bu Andin, mengucapkan terima kasih.